Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Monika Rizky Putri. Saya dari kelas 12 Akuntansi 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang KD 3.2, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan materi ini, sebaiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak. Nah, yang pertama yaitu Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Silakan disimak. Nah, berdasarkan arti dari Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 diperoleh penjelasan bahwa ayat ini berisi pesan atau seperti perintah ataupun pelajaran yang dapat kita petik dari Luqman kepada sang anak. Nah, dari ayat ini diperoleh bahwa Luqman yang dimaksud dalam surah ini itu menjelaskan atau memberikan petuah ataupun hal-hal baik kepada sang anak untuk melakukan beberapa hal kebaikan. Seperti yang pertama yaitu janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mempersekutukannya adalah perbuatan zalim yang besar atau suatu kezaliman yang sangat besar. Nah, dari sini sang Luqman menjelaskan atau mengajarkan kepada sang anak untuk tidak mempersekutukan Allah atau tidak menduakan Allah, karena Allah adalah Tuhan kita yang patut kita esakan, yang patut kita sembah ataupun patut kita ikuti semua ajarannya, karena ya begitu, tidak boleh mempersekutukan atau menduakan, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berisi perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik kepada ibu, terutama kepada ibu kita yang telah mengandung kita, dan juga kepada semua orang sesama manusia, terutama kepada umat muslim. Yang terakhir yaitu selalu bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua, karena hanya kepada Allah kita kembali. Jadi senantiasa kita bersyukur kepada Allah, senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang telah diberinya, atas pertolongan dari orang lain sesama manusia. Jadi kita harus senantiasa bersyukur. Jadi penjelasan yang dapat diambil dari Quran Surah Luqman ini yaitu petuah-petuah atau hal-hal baik yang disampaikan Luqman kepada anaknya untuk yang pertama yaitu tidak menyekutukan atau tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita karena mereka telah merawat kita hingga kita dewasa, hingga kita bisa mandiri menjalani hidup ini. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi hal-hal baik ataupun nikmat ataupun apapun itu yang diberikan Allah, entah itu melewati atau itu melewat orang lain atau itu dari orang lain, jadi senantiasa kita bersyukur karena ingat kita itu akan kembali kepada Allah juga. Nah, yang kedua yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Tentang penjelasan ayat atau arti dari Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Sekarang tentang Al-Baqarah ayat 83. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ini dijelaskan tadi dari artinya bahwa terdapat beberapa poin atau inti dari ayat ini. Yang pertama yaitu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan tadi dari penjelasan arti dari Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14, kita memang tidak boleh menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah, karena itu perbuatan zalim atau kezaliman yang sangat besar dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin yang kedua yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.
senantiasalah berbuat baik, jangan memandang kasta, jabatan, siapa orang itu, layakkah orang itu tidak mendapatkan perbuatan baik atau tidak. Senantiasalah kita berbuat baik kepadanya, karena kita semua ini sama di mata Allah, sama rata, tidak ada yang dibeda-bedakan, baik kasta, umur, jabatan ataupun materi ataupun apapun itu, kita tetap sama, baik suku, ras ataupun apa itu perbedaannya, jangan kita hiraukan. Tetaplah berbuat baik kepada sesama manusia, selagi yang kita perbuat itu baik, jadi bantulah mereka gitu. Nah, yang poin ketiga yaitu bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Ada nih pepatah mengatakan kan, lidahmu itu pedangmu. Nah, jadi senantiasalah bertutur kata yang baik, sopan santun, lemah lembut. Walaupun itu lebih muda dari kita, tetaplah kita bertutur kata yang baik. Apalagi nih ke yang lebih tua, seperti orang tua kita, guru kita, kakak kita, saudara-saudara kita yang lebih tua, tetaplah kita harus bertutur kata yang baik. Poin keempat yaitu laksanakan sholat. Nah, ini menjelaskan bahwa kita harus berkewajiban. Nah, memang ini kewajiban kita sholat, karena itu perintah di rukun Islam kita, yaitu yang kedua yaitu sholat. Jadi tetaplah melaksanakan sholat. Ingat, sholat itu ada 5 waktu yang wajib, dan sertakanlah sholat sunnah. Poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu tunaikan zakat, karena zakat adalah seperti mensucikan diri sendiri, lahir kembali ke dunia ini dengan suci, mengharap dosa-dosa kita luntur dengan cara menunaikan zakat kita kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, sebenarnya poin dari Quran surah Luqman dengan poin Quran surah Al-Baqarah itu hampir sama, yaitu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbuat baik, bertutur kata, berkewajiban atau melaksanakan sholat, dan tunaikan zakat. Tuh. Selanjutnya yaitu tentang hadis yang terkait dengan kewajiban beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berbuat baik kepada sebenarnya ini sama, intinya sama dengan kandungan dari Quran surah Luqman dan Quran surah Al-Baqarah, tapi ini hadisnya jadi lebih memperkuat nih bahwa kita itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberi kepada kita. Yang juga jangan menyembah selain Allah atau jangan mempersekutukan Allah, yaitu dengan tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Yaitu selanjutnya berkewajiban atau wajib melaksanakan sholat, karena kita sebagai umat Allah, dan di rukun Islam yang kedua yaitu harus melaksanakan sholat, yaitu ada 5 waktu. Yang selanjutnya itu berbuat baik kepada sesama, baik kepada kedua orang tua kita, kerabat, anak-anak yatim, beserta anak-anak miskin atau orang-orang miskin. Jadi senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, tidak boleh membeda-bedakannya baik secara ras, agama, umur, kasta ataupun jabatan. Tetap harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Selanjutnya itu tentang bertutur kata yang baik, menunaikan zakat. Jadi kita tuh senantiasa harus bertutur kata yang baik kepada manusia. Jadi poin dari hadis ini hampir sama dengan poin dari Quran surah Luqman dan Quran surah Al-Baqarah, karena ini lebih menguatkan, jadi menambah wawasan kita bahwa bukan hanya ada di Al-Quran yang dijelaskan, di hadis pun juga ada. Jadi hadis ini seperti menopang atau membantu bahwa yang disampaikan di dalam Al-Quran tentang jangan menyembah selain Allah itu memang benar adanya gitu. Selanjutnya yaitu tentang kaitan dari Quran surah Luqman, Quran surah Al-Baqarah beserta hadis terkait tentang kewajiban beribadah, bersyukur kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama manusia.
Sebenarnya ini dari Quran surah Luqman, Quran surah Al-Baqarah beserta hadis itu emang sangat terkait ya. Dari dilihat dari terjemahannya saja atau arti dari Quran, dari ayat ini memang sangat jelas terkait sekali. Ketiga-tiganya menjelaskan tentang jangan menyembah selain Allah atau kewajiban beribadah, terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberinya, dan juga berbuat baik kepada sesama. Yang dimaksud syukur, nah karena ketiga penjelasan dari Quran surah Luqman, Al-Baqarah, dan hadis ini terdapat kata syukur. Nah, syukur itu adalah ungkapan terima kasih, ungkapan rasa terima kasih kita atas bantuan, atas nikmat, atas hal baik yang diterima kita dari orang lain ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasalah bersyukur. Jadi walaupun hal sekecil apapun itu yang diberi orang lain atau dibantu atau apapun itu, dalam selagi menurut kita itu hal baik bagi kita, kita wajib mensyukurinya dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin, berucap terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Nah, terus ibadah itu proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala hal yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Jadi karena di dalam ketiga penjelasan ini, baik Quran surah Al-Luqman, Al-Baqarah, dan hadis terkait itu menjelaskan kewajiban beribadah. Jadi senantiasa kita harus karena kita ini beriman, makhluk Allah yang beriman, jadi kita harus berkewajiban atau wajib melaksanakan ibadah dengan menjauhi semua larangannya dan mengikuti atau mentaati semua perintahnya gitu. Yang terakhir itu kaitan dengan berbuat baik kepada sesama. Dalam Al-Quran semua ayat, semua surah itu menjelaskan hal-hal yang baik dan pasti akan menuntun kita untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi tetaplah berbuat baik kepada sesama manusia, tidak boleh membeda-bedakannya. Oke? Selanjutnya yaitu tentang hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama. Banyak sekali hikmahnya yang dapat kita peroleh ya. Yang pertama itu pastikan kita akan disenangi, mendapat pahala ya, karena kita melaksanakan ibadah, karena kita menjauhi semua larangan dan menaati semua perintahnya Allah, kita mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah insya Allah. Terus bersyukur, kalau kita senantiasa bersyukur berarti hidup kita tenang, tidak ada prasangka buruk atau tidak ada berpikiran suuzon, kita senantiasa berpikiran husnuzon atau berprasangka baik. Nah, jika kita berbuat baik kepada sesama, saling tolong menolong, hidup akan tentram, damai, tidak ada musuh, disenangi oleh semua orang, disayang semua orang, mendapatkan pahala gitu. Selain itu kita juga akan mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Jika kita senantiasa bersyukur nih, nah rezeki yang akan kita dapat sekecil apapun itu, kita akan merasa keberkahan, mendapatkan keberkahan bahwa rezeki ini kita itu ya baik gitu, nggak senantiasa mengeluh, wah kita dapat segini nih gitu. Nah, kita itu tidak akan merasa seperti itu karena kita senantiasa bersyukur. Selain itu juga menemukan ketenangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita menolong atau berbuat baik kepada sesama, rajin beribadah dan juga bersyukur senantiasa, kita akan merasa tenang, hidup kita damai, tidak ada masalah. Ya memang tidak luput dari masalah ya walaupun, tapi kita akan sedikit lebih tenang menghadapi masalah itu karena kita senantiasa bersyukur dan akan membawa kita untuk berprasangka yang baik. Selanjutnya itu akan terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur kepada karunia Allah atas karunia yang diberi Allah sebagaimana yang dijanjikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Nah, kita akan terhindar dari siksa api neraka karena kita sudah mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangan Allah, senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah beri, dan senantiasa berbuat baik. Jadi kita insya Allah akan terhindar dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir nih ya teman-teman,
yaitu menerapkan perilaku yang mulia atau sikap dan perilaku yang mulia yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dari Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, serta hadis terkait. Nah, apa aja sih yang dapat kita terapkan dari ketiga penjelasan ini? Yang pertama yaitu bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Jadi senantiasa bersyukur ya. Jadi walaupun hal sekecil apapun itu, semisal nih kayak kita tidur di malam hari, terus kita bisa bangun di pagi hari, itu suatu nikmat yang patut banget atau sangat patut kita syukuri. Nah, itu hal kecil nih, hal yang sangat remeh yang sering orang sepelekan, itu wajib kita syukuri. Yang kedua yaitu berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, kita sebagai makhluk Allah yang beriman, yang terutama yang beragama Islam nih, tetap harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap bertahan walaupun ada godaan apapun, walaupun diajak untuk beragama lain, tidak boleh, kita harus tetap mengesahkan Allah. Yang ketiga, berusaha mentaati Allah sementara dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, itu tadi kan kewajiban beribadah nih. Ini adalah ya memang harus mentaati karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus mentaati semua perintahnya. Seperti sholat, menunaikan zakat, terus puasa ataupun apapun itu, kita harus tetap mengikutinya. Yang keempat yaitu berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada mereka atas semua yang telah mereka lakukan, baik merawat kita dari mulai kita dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita bisa hidup mandiri. Nah, kita harus senantiasa berbuat baik atau berbakti kepada mereka. Yang terakhir yaitu memperbanyak amal solih atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nah, salah satunya yaitu berbuat baik kepada sesama. Hal sekecil apapun yang dapat kita lakukan untuk menolong orang atau membantu orang lain, selagi itu baik, lakukanlah. Jangan pernah mengharapkan imbalan atau balasan baik kepada kita karena kita telah menolong orang itu. Jadi lakukanlah atau berbuat baiklah kepada sesama dengan rasa ikhlas dan rasa tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan kamu dapati rasa nikmat atau balasan dari Allah yang lebih baik lagi, dengan mungkin bisa jadi dari lewat orang lain, orang yang berbeda, ataupun lewat kejadian yang berbeda. Nah, tadi adalah contoh-contoh sikap atau perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, serta hadis yang terkait. Oke teman-teman, karena tadi saya sudah menjelaskan sedikit materi tentang menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, serta hadis terkait tentang kewajiban beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baik kepada sesama. Saya minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucapan ataupun ada kata yang berbelit-belit atau tidak dipahami. Semoga saya dimaafkan karena saya juga manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Semoga video ini juga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Semoga kita tetap berada di lindungan Allah. Ingat, tetap jalani ibadah kita karena itu kewajiban. Tetap bersyukur walaupun hal sekecil apapun itu, dan tetap berbuat baik kepada sesama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.